hari ini saya ingin kita belajar memahami apa maksud dari pemazmur. Nah, kebetulan yang menulis Mazmur ini adalah seorang yang luar biasa. Ya, dia seorang anak muda yang telah dipakai Tuhan, yang menggantikan ayahnya menjadi raja, yaitu Salomo, saudara. Orang yang sangat terkenal, orang yang sangat-sangat kaya, orang yang punya kedudukan dihormati oleh bangsa-bangsa dan kekayaannya sangat luar biasa. Saking dia kaya, istrinya juga banyak, saudara. Tapi akhir hidupnya dia tidak mengakhiri dengan baik. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa kata Salomo tentang mazmurnya. Kita buka bersama-sama Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Diberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbangnya. Haleluya. Bahagia kita yang membaca firman hari ini, saudara, bukan hanya membaca, tapi kita mengambil keputusan untuk merenungkan. Dan yang lebih penting, bukan hanya merenungkan, tapi mau melakukannya. Amin. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat yang pertama ini, saudara. Mari kita baca sama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Saudara, saya kasih warna kuning. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Ya. Jikalau. Jadi kalau kata jikalau, ya berarti kalau tidak ada Tuhan, maka sia-sia orang membangun rumah. Nah, tapi sebelum kita melihat ayat ini, saya ingin menjelaskan ayat ini, apa maksud dari perkataan Salomo, saudara. Mengenai kata membangun rumah, apakah ini membangun rumah secara fisik? Ini cara membangun, salah satu tips membangun rumah, membangun gedung atau membangun bait suci yang Salomo bangun itu adalah ya harus dengan Tuhan. Apakah seperti ini? Apakah ayat ini menjelaskan tentang bangunan fisiknya atau hal yang lain yang ingin Salomo menjelaskan? Tapi saya ingin kita melihat dulu, saudara, ada 3 hal yang besar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Ya, yang pertama itu kebutuhan rumah tinggal. Semua orang pasti tidur di rumah, amin. Siapa di sini yang tidur mungkin di bawah pohon? Masih ada? Tidak ada lagi kan? Iya, sudah tidur di rumah. Semua rumah. Rumah mau besar, mau kecil, mau bentuknya apa, pasti namanya rumah. Ya, kebutuhan. Karena semua orang butuh rumah, butuh tempat tinggal, butuh tempat tidur. Ya, yang kedua, bukan hanya butuh rumah, butuh tempat tinggal. Kebutuhan manusia adalah butuh keamanan. Anda tidur di rumah, tapi setiap hari, setiap Anda tidur, tiba-tiba ada orang yang gedorin pintu, ada orang yang masuk, ada orang yang ambil barangmu, nyaman gak? Pasti saudara mau pagi, dari malam sampai pagi, ada orang yang masuk, keluar, ambil barangmu, saudara gak akan pernah tidur. Mau rumahnya semewah apapun, tempat tidurnya seharga apapun, bentuknya seharga apapun, kondisinya sebagaimanapun, tapi kalau tidak aman, saya yakin saudara tidak akan tidur dengan nyenyak, amin. Sepanjang hari saudara jaga-jaga, ini pencuri datang tidak? Ini pencuri lewat masuk mana ini? Ya, saudara bukannya menikmati rumah yang mewah atau apapun tempat tidur saudara yang bentuknya seperti apapun, saudara tidak akan pernah menikmati. Karena tidak aman. Kebutuhan yang kedua ini saudara aman. Kebutuhan yang ketiga ini punya rumah,
Yang bagus mungkin atau yang biasa saja atau pokoknya bisa berteduh, pokoknya bisa tidur, rumahnya aman, tempat tidurnya aman, tempat tidurnya kalau tidur baru aja pasang kepala langsung tidur nyenyak. Tapi yang ketiga, kalau nggak punya makan bagaimana? Apa tidur terus? Pasti kita butuh. 3 hal paling besar saudara selain yang lain. Ya, rumah butuh aman, yang ketiga butuh pangan, butuh makan. Ini 3 kebutuhan. Ada lagi saudara kan, ada 7 bahan pokok lagi. Ya, sembako, 9 bahan pokok. Ya, banyak kebutuhannya. Nah, 3 hal ini menjadi penting bagi kita sebagai manusia, saudara. Ya, kalau itu sudah tercukupi, ya rumah itu mungkin kita bisa tinggal dengan aman. Kita bangun tidur bisa makan. Malam lagi kita tidur dengan nyenyak karena kita percaya bahwa tidak ada yang mencuri dan lain sebagainya. Rumah kita aman, kita bangun lagi, makan lagi. Ya. Saudara, ya bahkan ada orang berusaha untuk mendapatkan rumah yang baik, yang super terbaik. Ya, bahkan ada orang bisa beli rumah harganya miliaran. Ya, saya lagi search saudara, saya temukan ini. Istana Pondok Indah lewat katanya. Ini dia rumah termahal di Republik Indonesia. Ya, dikatakan harga jualnya itu 350 miliar. Nego sampai deal dengan ownernya, cicilannya 2 miliar per bulan. Keren. Harganya 350 miliar. Per bulannya kalau dicicil 2 miliar. Garu-garu kepala ini. Rumahnya mewah bak istana. Ya, luar biasa. Ya, semua orang berusaha pingin rumah, saya percaya semua punya cita-cita, punya rumah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemarin kapan lalu saya pergi ke tempatnya Pak Irwan, Bu Catherine, melihat punya tempat, waduh nikmat banget di pinggir sawah, anginnya sepoi-sepoi, bisa langsung tidur nyenyak di situ. Pingin punya tempat seperti itu. Semua kita pingin punya tempat, pingin punya rumah. Kalau bisa seperti ini, semua kita pingin punya rumah yang sesuai dengan keinginan kita. Ada orang yang pingin punya rumah juga harganya 350 miliar. Bisa beli, ada orang yang bisa beli saudara. Bahkan harga yang triliun pun ada orang yang bisa beli. Ya, tergantung keinginan orang. Masing-masing orang punya keinginan bagaimana. Tapi juga saudara, ada yang paling menarik. 10 rumah termahal di Indonesia. Salah satunya milik koruptor. Wah, gak enak ini saudara. Saya bacain. Termahal di Indonesia. Tapi salah satunya milik koruptor. Yang saya coba-coba share, lihat saudara. Ternyata koruptornya itu perwakilan, dia pernah jadi anggota dewan mewakili rakyat NTT. Saya bilang kurang ajar banget nih. Ya, saya orang NTT, dia punya rumah mewah, salah satu 10, tapi dia salah satu koruptor di dalam. Saudara tahu namanya, saya nggak perlu menyebut namanya. Ya, dulu dia pernah jadi anggota dewan. Ya. Dulu dia pernah duduk di tempat tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili masyarakat NTT, tapi dia nggak pernah bantu orang NTT. Sedih sekali saudara ya. Nah, hal ini saudara, ya pertanyaannya, ya ketika saya melihat ini saudara, apa gunanya rumah mewah dengan segala fasilitas mewah yang canggih? Namun di dalamnya tidak ada kesejahteraan bagi penghuninya. Punya rumah mewah, tapi sekarang tinggal di penjara yang ukurannya berapa saudara? 1x2, 3x2 atau berapa kali berapa? Apa gunanya saudara? Ya, punya rumah mewah, ya manusia bahkan segala manusia dengan segala kemampuannya tidak akan mampu atau membuat suasana damai sejahtera dalam rumahnya. Saudara, rumah mewah belum tentu sejahtera. Rumah mewah belum tentu saudara itu baik-baik saja. Rumah mewah belum saudara tentu itu nyaman-nyaman saja. Ya, karena rumah tidak menentukan saudara memiliki damai sejahtera.
Saya bilang ada yang punya tadi 10 rumah termahal, tapi satunya milik koruptor. Punya rumah mewah harganya miliaran, tapi dia nggak tenang, tidurnya nggak tenang, takut ketahuan. Nanti tadi saya ambil uang ini, saya curi uang rakyat, nanti kalau ketahuan bagaimana? Dia nggak bisa tidur, rumahnya mewah, tempat tidurnya nyaman, tapi dia nggak bisa tidur dengan nyaman. Ada orang saudara, rumahnya mewah, tapi dia nggak bisa tidur dengan nyaman. Dia pikirkan, ini sudah mau akhir bulan, bagaimana bayar cicilan rumah ini. Ternyata kenyamanan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Semua orang bisa punya segala sesuatu, tapi yang namanya kenyamanan, yang namanya damai sejahtera, yang namanya tenang itu saudara, tidak bisa dibeli dengan uang apapun. Ada banyak saudara, ada orang berusaha mencari kenyamanan dengan apa tadi, beli rumah, kalau bisa rumahnya di gunung, semuanya pernah berpikir seperti ini, di sana, waduh, kalau lihat saudara di televisi gitu, ya Ibu Gembala kan suka sekali nonton suasana pedesaan. Iya ada, nanti dia bilang nanti kalau kita sudah tua, kita tinggal di tempat yang seperti ini, suasananya pedesaan, ada kebunnya, ada hewannya, waduh indah banget katanya gitu. Iya. Tapi apakah itu membuat kita memiliki damai sejahtera, semuanya baik-baik saja? Belum tentu saudara. Mau rumahnya model gimana pun tidak menentukan kita akan baik-baik saja. Mau rumahnya model seperti apapun, harganya mau berapapun, tidak menentukan rumah itu membuat engkau mengalami damai sejahtera terus. Tidak pernah bertengkar dengan istri, ya, tidak pernah sakit, ya, tidak pernah diomongin orang, ya kan, tidak pernah dikecewakan orang, tidak pernah dianggap remeh orang. Belum tentu saudara. Saudara punya rumah mewah seapapun, punya satpam security seberapapun saudara, tidak bisa membuat engkau semuanya baik-baik saja. Saudara tidak bisa membuat orang lain akan tidak bicara yang buruk tentangmu. Tidak bisa membuat orang lain bisa berbuat jahat kepadamu. Tidak bisa membuat orang lain bisa mengecewakan engkau. Tidak bisa membuat orang lain bisa menyakiti hatimu. Karena rumah secara fisik itu tidak membuat kita menjadi baik-baik saja. Tapi apakah tidak perlu punya rumah yang mewah, yang bagus? Bagus. Saya juga mau saudara, ada yang mau kasih saya juga senang. Semua pingin saudara. Semua pingin. Tapi bukan jaminan. Makanya itu lihatlah yang Salomo bilang saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salomo ini bukan bicara membangun itu, bukan bangunan fisik, bukan. Ayat ini bukan bicara tentang bagaimana membangun rumah, bagaimana membangun rumah secara fisik, bentuknya seperti apa. Salomo ini sudah ahli cara membangun. Dia bangun bait suci yang paling megah saudara, yang tidak ada terganti sampai hari ini. Bahkan orang Israel lagi siap-siap membangun bait suci yang ketiga ini saudara, dengan bangunan yang mereka harapkan persis dengan bangunan Salomo. Saya baca beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, mereka sudah siapkan sapi merah. Ya, sapi merah itu saudara, mereka sudah ada 5 sapi merah, mereka sudah bawa ke Israel, mereka sudah diternakkan betul-betul. Sapinya itu harus warna merah dan tidak boleh ada warna lain, harus betul-betul semuanya merah. Supaya itu pertanda sapi itu harus dijadikan korban. Abuhnya itu saudara akan ditandahkan untuk memulai bangunan bait suci. Syaratnya itu untuk membangun bait suci yang berikutnya di Israel, syaratnya harus dengan korban pertama kali, harus dengan sapi merah. Dan sapi merah sudah ada. Dan tempatnya itu saudara yang paling parah, tempatnya itu ya ada di tempat yang sekarang ini di Yerusalem. Kalau itu dibangun, itu akan terjadi peperangan yang luar biasa. Ya. Mereka sudah ingin membangun bait suci. Tapi Salomo bicara ini bukan soal membangun rumah fisik.
Dia ahlinya bangun rumah, saudara. Dia bangun bait suci itu megahnya luar biasa. Dia tahu kayu yang terbaik, bagaimana melapisinya dengan emas dan lain sebagainya, dia ngerti. Ya, dia tahu. Tapi kata yang di sini, kata membangun adalah bukan membangun secara fisik. Dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya coba pelajari apa masalah yang membangun ini, saudara. Membangun ternyata, saudara, membangun dalam rumah itu pasti ada yang namanya pernikahan suami istri. Membangun pekerjaan usaha, membangun masa depan. Artinya Salomo bilang gini, jikalau bukan Tuhan yang membangun pernikahanmu, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Anda tahu, ada banyak seminar-seminar tentang pernikahan. Ada banyak sekarang di internet tips bagaimana merawat pernikahan yang baik. Ada banyak motivator-motivator yang saudara bisa ikuti adalah cara bagaimana membuat keluarga harmonis. Semua ada tipsnya. Dari orang yang kenal Tuhan, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, mereka ngerti bagaimana tips memelihara rumah tangga, memelihara pernikahan, bagaimana suami tidak selingkuh, bagaimana istri tidak selingkuh, bagaimana suami cintai istri, bagaimana istri cinta suami, semua ada tipsnya di internet, di YouTube, dimanapun. Tapi Tuhan bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun pernikahan itu, sia-sia kamu belajar semua ilmu, tips apapun yang kamu baca, yang kamu sekolah, yang kamu ikut seminarnya, yang kamu lakukan, sia-sia kalau bukan Tuhan yang kamu sertakan dalam pernikahan. Itu yang Salomo bilang. Manusia berusaha dengan segala caranya, tidak salah. Kita belajar tips bagaimana supaya suami itu bisa tetap mencintai kita, istri tetap ada bersama-sama. Enggak ada salahnya kita belajar. Ikut seminar bagus, belajar lewat YouTube bagus, semuanya bagus. Tapi yang paling penting adalah harus ada Tuhan di dalamnya. Amin. Itu yang paling penting. Makanya Salomo bilang, Salomo paling ngerti, saudara, karena dia sudah pengalaman. Bagaimana soal pernikahan dia tahu. Bagaimana dia hancur karena dia menikahi banyak perempuan. Dia mengerti bagaimana dia hancur karena dia punya banyak harta. Bahkan saudara, kalau lihat saudara, Kidung Agung. Dia ngerti bagaimana saudara, memuji istrinya. Bagaimana mengagungkan wanita yang menjadi istrinya. Dia ngerti, saudara. Tapi di akhirnya hidupnya dia hancur. Maka dia pesan, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia semua orang yang melakukan itu. Itu rahasia yang kita mau belajar hari ini, kata Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah pernikahan kita, kalau kita tidak sertakan Tuhan dalam pernikahan kita, sia-sia, saudara. Makanya ada orang bisa bercerai. Ada orang bisa meninggalkan istrinya. Ada orang bisa meninggalkan suaminya. Padahal dia sudah belajar. Padahal dia sudah berjanji di hadapan Tuhan. Padahal baik-baik saja, saudara. Saya dulu ada artis namanya Jamal Mirdad. Saudara tahu, saudara kan? Jamal Mirdad ya. Itu sama siapa istrinya? Lindia Kandau. Berapa tahun menikah, kayaknya harmonis sekali, saudara. Tiba-tiba dengar bercerai. Padahal tidak pernah dengar mereka punya masalah. Tiba-tiba dengar bercerai. Padahal semua orang itu mengidolakan, wih mereka ini luar biasa. Walaupun saudara, mereka beda agama. Lebih hebohnya lagi jadi contoh bagi orang, mereka beda agama, tapi kelihatan harmonisnya. Ternyata tidak bisa dipungkiri, saudara. Kalau tanpa Tuhan, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam pernikahan kita, tidak hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, segala sesuatu bisa hancur dengan usaha apapun yang engkau lakukan. Saya bilang kepada suami-suami, kalau engkau tidak takut Tuhan, maka hidupmu akan hancur. Istri-istri, kalau engkau tidak takut Tuhan, maka hidupmu akan hancur. Anak-anak muda,
Saya bilang kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, kalau engkau tidak akan takut Tuhan, orang tua mau ngomong apapun, nanti kamu bergaul dengan ini ya, ya, kamu sampai di sini, kamu pulang jam segini ya, kamu jaga hidup kamu ya, kamu jaga, kamu harus seperti ini. Mungkin orang tua kalau bisa dia ada bersama dengan anaknya setiap saat. Tapi kalau tidak sertakan Tuhan, maka semua akan sia-sia. Saya sudah melihat bagaimana anak-anak hancur karena mereka tidak dibawa di dalam Tuhan. Orang tua ajar anak-anak kita supaya mereka harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Anak-anak muda saya bilang kepada engkau belajar hidup takut akan Tuhan. Itu rahasianya. Jadikan Tuhan yang paling utama dari hidupmu. Maka engkau akan berhasil. Itu aja rahasianya. Kata-kata orang tua, saudara, apalagi anak-anak zaman now. Kita ngomong gini, iya. Tapi di luar bisa berbeda, saudara. Tapi apa yang menjamin kita supaya kita tenang ketika mereka hidup takut akan Tuhan? Saya nggak pernah takut kalau anak saya hidup takut akan Tuhan. Saya tahu mereka bagaimana mengenali Tuhan. Saya tahu mereka pergi kemanapun, saya tahu dia pasti jaga hidupnya. Tapi ketika kita hanya berikan pesan, jaga ya, pulang jam segini ya, kamu harus seperti cukup. Kita tahu mereka akan dalam perlindungan Tuhan. Kalau apa? Mereka takut Tuhan. Begitupun saudara, dalam pernikahan kita. Istri-istri, suami-suami. Kalau kita membangun kehidupan pernikahan kita dalam Tuhan. Suami mau kerja kemanapun, istri mau pergi kemanapun. Mungkin dia pergi, mungkin beberapa waktu, mungkin. Tapi saudara kita percaya, dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak akan bisa ngapa-ngapain karena dia hidup takut akan Tuhan. Itu jaminan kita, saudara. Tidak ada jaminan hari ini saudara semuanya akan baik-baik saja. Orang punya banyak cara membuat kita jatuh dalam dosa. Amin. Makanya Salomo yang sudah mengerti, ini orang yang sudah belajar banyak hal. Kalau istilah dia sudah banyak makan garam tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang usaha, tentang bisnis, tentang apa. Maka dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia orang yang membangunnya. Mari belajar bersama-sama. Enggak salah ya saudara melakukan yang terbaik untuk pernikahanmu. Enggak salah. Saudara belajar, ibu-ibu belajar masak. Saya harus masak ini supaya suami saya semakin betah di rumah. Enggak salah. Saya harus dandan seperti ini, saya harus cantik seperti ini supaya suami saya betah dengan saya, enggak lihat wewe-wewe lain. Enggak salah. Enggak salah. Suami pun melakukan hal yang saya harus kerja keras. Saya harus menghidupi rumah tangga saya. Anak-anak saya berhasil. Anak-anak saya harus sekolah yang baik. Istri saya harus menikmati hasil kerja saya. Enggak salah. Semuanya baik. Tapi kalau enggak ada Tuhan di dalamnya, itu bisa hancur seketika, saudara. Amin. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Berusaha bagus. Kerja keras bagus. Lakukan apapun yang untuk keluargamu bagus. Tapi yang paling penting harus ada Tuhan di dalam. Amin, saudara. Itu rahasia yang Salomo bilang. Membangun apa? Membangun pekerjaanmu atau usahamu. Saudara, banyak tips hari ini. Bagaimana berusaha yang baik. Bagaimana jualan yang baik. Ilmu marketing banyak sekali. Saudara mau belajar apapun hari di YouTube semuanya ada. Mau usaha jenis apapun semua ada. Bagaimana membangun usaha dari nol ada. Bagaimana supaya banyak orang bisa membeli hasil pekerjaan kita ada. Semuanya mungkin kita belajar dari orang banyak. Tapi saya bilang kepada saudara, kalau kita tidak jadikan Tuhan nomor satu, maka semuanya itu bisa hancur seketika. Sudah banyak orang yang mengalami seperti itu. Makanya Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia orang yang membangunnya. Sia-sia saudara kerja keras. Sia-sia saudara bekerja dari pagi, siang, malam. Tapi saudara lupa Tuhan. Lupa berdoa. Lupa baca firman Tuhan. Lupa beribadah. Mungkin sekarang tidak. Mungkin besok tidak. Mungkin minggu depan tidak. Mungkin bulan depan masih baik-baik saja. Mungkin tahun ini masih baik-baik saja. Kita tidak tahu, saudara. Akan tiba waktunya.
di mana Tuhan berperkara dengan kita. Ketika semuanya Tuhan bisa bilang, berhenti sampai di sini. Saya mau kembali kepada engkau. Saya ambil apa yang mengikat engkau. Mungkin pekerjaanmu yang mengikat engkau, Tuhan, saya ambil dulu pekerjaanmu itu. Bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Tuhan ambil itu supaya engkau kembali kepadanya. Mungkin usahamu itu yang membuat engkau terikat dengan usahamu. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Kamu lupa dengan Tuhan. Saya ambil dulu usahamu itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita kembali kepada jalan. Makanya saudara, jangan sampai peristiwa itu terjadi. Mari kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang bangun usaha, bangunlah usaha bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor pertama. Berdoa, jangan lupa berdoa. Untuk semua pekerjaanmu, untuk semua usahamu. Kemarin saudara, kami sangat diberkati, saya dan ibu sangat diberkati oleh seorang pembicara namanya Pastor Ron. Ya, dia seorang hamba Tuhan dari Amerika ya. Ya, dia seorang misionaris yang sudah puluhan tahun di Indonesia. Dia lancar sekali berbahasa Indonesia, saudara. Dia tinggal di Kuta sana. Ya, dia memuridkan banyak orang. Dia seorang dosen juga di sekolah teologi. Dia bilang gini, setiap hari saudara, dia tidak pernah lupa berterima kasih kepada Tuhan. Dan luar biasa dia bilang, dia catat semua apa yang dia ucapkan terima kasih. Dia berterima kasih untuk pernikahannya, istrinya, semua dia ucapkan, dia catat satu persatu. Kemarin kami diajarkan, kami tulis semua apa yang kami harus tulis. Kemudian kami bilang terima kasih Tuhan untuk apa yang kau buat hari ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Ucapkan semua di hadapan Tuhan, bersyukur. Kadang-kadang dia bilang, bahkan saya hampir waktu saya berdoa 30 menit itu, saya habiskan dengan kata bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan buat, baik untuk saya, istri saya, anak-anak saya, orang yang bersama dengan saya, orang-orang yang saya latih, mahasiswa-mahasiswa yang saya latih, pekerjaan dan semua berkat yang Tuhan terima. Saya tidak pernah lupa bersyukur setiap hari. Karena semua itu datang dari Tuhan katanya. Saya bilang terima kasih Tuhan karena Tuhan ingatkan saya dan istri saya. Untuk kami tidak pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi semuanya. Makanya Ayub bilang, ketika dia mengalami sesuatu yang buruk, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu artinya saudara. Ya dan dia, ya kan? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Artinya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu artinya, bahasa Arabnya saudara. Saya bukan orang Arab tapi saya tahu sedikit saja. Ya. Jadi semua yang kita punya ini milik Tuhan. Jadi mari kita bangun bersama-sama dengan. Kalau Tuhan ada di situ, Tuhan gak akan ngambil saudara. Karena Tuhan tahu dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita bangun anak-anak muda. Kalian bangun masa depanmu bersama dengan Tuhan. Belajar yang baik. Belajar dengan baik. Tapi harus jadikan Tuhan nomor satu. Amin. Belajar anak-anak muda, belajar. Kalian harus belajar melayani. Semua saudara harus belajar. Saudara mulai dari muda melayani. Saya kemarin dengar nonton kesaksiannya siapa Jerome ya. Jerome yang YouTuber yang sekarang sudah sangat kaya sudah. Dia anak pendeta ternyata. Dia anak pendeta, dia kesaksian saudara. Dia anak pendeta. Ya, tapi dari kecil dia berdoa. Ketika sekolah minggu dia berdoa, dia ingin sekolah di luar negeri. Ya, dia berdoa dari sekolah minggu dia berdoa. Ya sampai dia SMA pun dia masih berdoa yang sama. Tapi dia bilang, saya tetap melayani. Ya dari kecil saya melayani, sampai saya pemuda pun saya melayani, saya kuliah pun saya melayani. Dia berdoa dia ingin sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Beasiswa 100%. Dia nyari-nyari, dia tidak ketemukan beasiswa yang bisa di luar negeri, hanya bisa 50%. Akhirnya dia menemukan satu beasiswa itu di Singapura. Di kampus di Singapura, kampus yang terbaiklah di Singapura, saya lupa namanya, NTU gitu ya, itu ya, kampusnya itu. Ya, hanya dia lamar, dia masuk ke situ, tapi ternyata dia dapatkan beasiswa 50%. Dia agak kecewa. Dia bilang saya kecewa, padahal saya sudah berdoa dari sekolah minggu saya berdoa. Saya melayani Tuhan, ya saya melayani.
Karena saya melayani bukan karena bapak saya pendeta, dia bilang. Karena memang saya suka melayani. Tapi akhirnya saudara, kakaknya dapatkan broadcast pesan bahwa ada beasiswa di Jepang. Ini beasiswa full 100%. Dia mulai melamar. Dan persyaratannya dia harus belajar bahasa Jepang. Dia belum tahu bahasa Jepang. Dia harus ke Jepang selama 6 bulan dia belajar bahasa Jepang. Dan cita-citanya dia mau belajar di Tokyo University. Tapi ternyata semua 5 kampus terbaik di Jepang dia hanya mendapatkan 1 kampus yang sekarang dia kuliah di sana dan dia lulus di situ. 100%. Tapi dari situlah saudara dia belajar. Tapi ketika saya di Jepang sekalipun dia bilang, saya ke gereja di Jepang. Di gereja orang Indonesia, saya melayani juga di Jepang. Saya ke gereja, tidak pernah saya bersyukur orang tua saya ngajar. Jangan pernah skip hari Minggu. Itu pesan orang tua saya. Sampai hari ini saya pegang katanya. Jangan pernah lupa ibadah setiap hari Minggu. Dan kamu harus terlibat pelayanan. Benar saudara. Dia belajar di kampus itu saudara. Dia berharap di kampus Tokyo University tapi tidak dapat di kampus itu. Tapi disitulah dia mulai buat YouTube. Dia buat YouTube saudara dari tahun 2017. Sekarang dia sudah punya 10 juta lebih subscribernya ya. Banyak saudara, dan dia sudah menghasilkan uang ratusan juta. Punya usaha menanti, saudara tahu usaha menanti itu punyanya Jerome. Dia sudah punya sepatu usaha manapun. Dari mana? Dari YouTube itu. Saya terkesan dengan kesaksian itu. Dia bilang, dia anak muda, dia belajar hidup takut akan Tuhan. Dia belajar melayani Tuhan. Dan dia pernah mengalami kekecewaan karena dia berharap dia dapatkan intep tapi dia tidak dapatkan. Tapi dia bersyukur Tuhan izinkan dia tidak bisa kuliah di Singapura itu. Kalau dia bilang kalau saya kuliah di Singapura itu mungkin saya sibuk, saking sibuknya. Karena di kuliah di kampus itu semua orang bersaing, ingin berhasil. Mungkin saya tidak bisa dia punya kesempatan buat YouTube. Kalau saya Tuhan jawab doa saya di Tokyo University, mungkin saya pun tidak bisa buat YouTube yang hari ini membuat saya menerima berkat Tuhan. Tapi satu rahasianya dia bilang. Dia pesan kepada semua anak-anak muda, dia bilang, satu rahasianya. Saya tidak pernah lupa ibadah dan saya belajar melayani Tuhan. Anak-anak muda saya bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sia semua apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, kamu belajar siang malam. Kalau bukan Tuhan, maka tidak akan tercapai cita-citamu. Amin. Jadikan Tuhan nomor 1. Amin. Anak muda, berdoa, jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca firman. Dimanapun engkau berada. Maka benar firman Tuhan bilang, ketika kita merenungkan firman siang dan malam, maka apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Dibuatnya berhasil karena apa? Karena kita baca firman Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Amin saudara. Hari ini ketika sebenarnya ini saya ingin sampaikan dari beberapa minggu yang lalu tentang kebenaran ini. Tapi saya simpan dulu, saya belajar Tuhan apa maksudnya. Tapi saya mengerti, saya belajar Tuhan tolong saya. Saya pun bersama ibu. Sebagai gembala kami juga belajar bagaimana menjadikan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kami. Dalam pernikahan, dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak kami dan segalanya. Harus jadikan Tuhan nomor 1, amin. Itu yang Salomo ajarkan. Jikalau bukan Tuhan. Maka dikatakan di bawah saya garis bawahi. Jikalau bukan Tuhan. Sia-sia orang yang membangun pernikahannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia orang yang membangun pernikahannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia orang yang membangun pekerjaan atau usahanya. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia orang yang membangun masa depannya. Biarkan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Izinkan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Yang berikutnya saudara, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah ya pengawal berjaga-jaga. Manusia juga kita juga punya kemampuan untuk membangun situasi yang aman. Bisa saudara, rumah aman gampang.
Beli kunci yang terbaik. Kalau mau di rumahnya yang mewah, gampang, harus ada security-nya. Kasih alarm di rumah, bisa semuanya. Kita bisa lakukan untuk rumah aman kan. Tapi sekali lagi tidak membuat rumah itu akan ada damai sejahteranya. Walaupun kamu beli gembok yang paling mahal. Walaupun kamu bayar super security yang terbaik apapun saudara. Tapi tidak menjamin engkau mengalami kenyamanan itu damai sejahtera dalam hidupmu. Tapi tidak ada jaminan untuk kita menerima kenyamanan. Makanya Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, sekali lagi dia berkatakan kali, jikalau bukan Tuhan. Itu pun yang dikatakan oleh Daud, saudara. Daud, saudara, dia seorang raja. Dia punya pengawal yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada orang-orang di samping, tahu raja kan bagaimana dikawal, saudara. Kawalnya luar biasa, dijaga super ketat. Kalau perang, saudara, dia dijaga dengan perisai yang luar biasa. Tidak ada boleh orang yang menyentuh dia. Dia punya ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Dia punya pengawal yang luar biasa. Tapi dia bilang ini, saudara, dalam Mazmurnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Padahal dia punya pengawal. Padahal dia punya pasukan. Padahal dia punya fasilitas apapun yang membuat dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak peduli di luar sana mau terjadi apapun. Dia sudah percaya dia punya prajurit-prajurit yang hebat. Dia punya istana yang mewah. Dia punya istana yang megah. Dia enggak perlu pikirkan dia mau makan apa besok. Dia sudah disediakan makanan yang terbaik. Semuanya ada. Tapi dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ini yang paling penting, saudara. Uang kita tidak menjamin kita menjadi tenang-tenang saja. Uang kita tidak menjamin kita baik-baik saja. Pekerjaan kita apapun hari ini tidak menjamin kita baik-baik saja. Usaha apapun tidak menjamin kita akan baik-baik saja. Yang menjamin kita, seperti apa yang dikatakan Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah Daud tidak punya masalah? Punya masalah. Apakah Daud dia tidak punya pikiran? Dia tidak berpikir tentang, dia pikir, saudara. Kita semua punya masalah, amin. Kita semua punya pergumulan, amin. Kita semua banyak beban di pikiran kita, punya semua. Kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal-hal yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa tenang? Hanya dekat Tuhan saja kita bisa tenang. Karena disitulah kita melihat pertolongannya yang ajaib. Amin. Kesulitan pasti ada. Sekali lagi saya ulang-ulang dari minggu, masalah pasti ada. Selama kita masih injak bumi, selagi masih tinggal di bumi, kaki masih injak ini tanah, saudara, tidak melayang. Kalau sudah melayang, saudara, sudah innalillahi, arwah yang gentayangan. Tidak perlu kepikiran, saudara. Ya, dia tidak perlu berpikir apapun. Kalau sudah mati kan apa yang dipikirkan? Ya, selagi kita masih hidup injak bumi, pasti masalah ada. Tapi yang kita butuhkan tenang itu. Harganya mahal, saudara. Untuk bisa tidur dengan nyenyak itu mahal sekali. Untuk bisa tidur dengan tenang itu mahal sekali. Untuk bisa bekerja dengan tenang itu mahal sekali. Tapi kalau saudara mau istirahat dengan tenang, mudah. Siapa yang mau istirahat dengan rest in peace? Ya kan? Gampang, saudara. Ketika rest in peace, lah pergi dengan tenang. Tapi tidur tenang itu enggak mudah, saudara. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Serahkan masalah kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menolong. Kita punya Tuhan. Tuhan, saya percaya segala sesuatu dalam rencana Tuhan. Saudara, ada aja pergumulan. Saya dan ibu kemarin ikut kegiatan
sidang raya itu begitu melelahkan saudara, secara fisik, secara pikiran, secara perasaan. Aduh, capek banget karena memikirkan ini besok bagaimana, acaranya bagaimana, semuanya bagaimana, bagaimana orang-orang itu. Tiba-tiba saya dapat telepon dari anak yang saya kasih. Anak saya, ada masalah gini-gini. Waduh, bagaimana ini? Ya, bergumul, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya. Karena Brian lagi ikut tes, ya. Jadi pikirannya itu mendua, saudara. Sambil melayani, sambil berdoa, Tuhan tolong Brian. Anak saya lagi ikut tes. Kami tahu pergumulan enggak mudah, saudara. Enggak mudah. Pergumulan ikut tes itu saya merasakan pertama kali dia ikut tes. Ketika di kepolisian itu enggak mudah, apalagi dia ikut tes sekarang di sekolah kedinasan enggak mudah. Persaingannya luar biasa. Luar biasa, saudara, persaingannya. Tapi saya bilang dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Dengan Tuhan, hanya Tuhan saja yang memberi kami kemampuan. Kalau mikir saudara, saya dan istri pikir mau pulang aja dulu ke rumah, ketemu anak kami mau doakan dia sebelum dia pergi karena jam 5 pagi dia harus pergi ikut tes. Jam 5 pagi dari Gianyar, dia harus jam 6 pagi ada di tempat itu di Polda, dia harus ikut tes. Maunya malam itu kami ingin pulang. Untuk saya paling tidak saya bisa peluk dia dan saya bilang kamu tenang. Karena dia lagi dalam ketakutan, saudara. Setiap dia tes, dia lagi dalam ketakutan. Bilang berdoa, Tuhan pasti tolong. Saya ingin ada di situ dengan dia, saya ingin peluk dia, saya bilang kamu pasti bisa. Tapi saya nggak bisa, saya nggak mungkin tinggalkan acara itu karena saya yang mengatur semua acaranya. Istri saya yang harus di depan mimbar memimpin acara, memimpin pujian dan sebagainya. Nggak mungkin kami harus tinggalkan. Tapi saya bilang saya punya Tuhan. Saya percaya saya punya Tuhan. Dari situ saya dan istri punya ketenangan. Udahlah, serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, semua ada dalam desain dan rencananya Tuhan. Kami hanya bisa telepon dia, saya bilang, jalan, kamu gak perlu takut. Kalau kamu takut, nanti tensimu naik. Karena saudara semua dari ujung, tensi gak boleh naik, tensi harus normal saudara. Kalau gak normal langsung diskualifikasi. Mengerikan, padahal mungkin 1 jam dikit bisa normal. Tapi pada jam itu kamu dites gak normal, langsung diskualifikasi. Itu yang paling menakutkan saudara. Bagi saya itu nggak mudah, karena kalau dia orang stres kan, tegang dan semuanya, pasti akan tekanan darahnya akan naik. Karena salah satunya, tensi naik, nggak bisa, mohon maaf, kamu tidak lulus, itu saja selesai. Tidak ada tawar menawar tesnya ini sudah. Tapi saya bersyukur kemarin dia melalui dengan baik. Karena saya percaya itu semua karena Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar. Saya bilang itu bagi saya, sama istri dan kami semua, bagi orang tua, bagi oma opanya dan bagi papi dede dan semuanya, itu perjalanan iman. Itu sebuah hal yang membuat saya belajar bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Jangan lupa sertakan Tuhan. Saya dan mamanya hanya bisa berdoa, saudara, pegangan tangan dan berdoa. Itu aja. Tugas Tuhan serahkan kepada Tuhan. Udah. Ayo kita lakukan lagi pekerjaan kita. Lakukan lagi layani saudara jam 10 malam sampai jam 11 malam baru tidur. Bahkan tidak bisa tidur saudara karena pikir besok bagaimana. Apa yang harus dilakukan semua. Memikirkan kami harus acara keluar ke pantai. Bagaimana caranya sound system. Saya dan istri pergi ke saudara, kami bertiga. Bawa pikul sound system saudara. Saya pikul. Istri saya ambil juga bawa saudara. Untuk tanggung jawab. Ngatur kursi 200 lebih di pantai saudara. Sampai sakit tangan ngatur kursi. Semuanya. Padahal Brian lagi tes pada waktu itu. Pas dia tes, lagi ngatur kursi sambil berdoa, Tuhan tolong anak kami. Ngatur kursi sampai Tuhan tolong. Di pantai ini saudara, pagi-pagi jam 7 pagi kami di situ. Ngatur kursi sampai terus berdoa. Lagi ketawa-ketawa, lagi senang-senang, lagi happy-happy, main games, lagi gitu. Tapi saya lakukan sampai masih berdoa. Ingat, pulang, kami masih berdoa, Tuhan tolong. Tapi di situ kami lakukan semua dengan baik. Karena saya percaya, saya bilang, Tuhan, Engkau yang mengatur segala sesuatu. Amin. Saya percaya kita semua punya masalah. Tapi jangan jadikan masalah itu menghalangi kita untuk tidak melayani Tuhan. Amin. Jangan jadikan masalah itu membuat engkau tidak berdoa kepada Tuhan. Jangan jadikan masalah itu engkau tidak datang dalam rumah Tuhan. Karena masalah pasti ada. Amin. Tapi jangan menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Karena dengan Tuhanlah engkau akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhanmu.
Maka terakhir sudah dikatakan ayat kedua, sia-sialah, percuma saja kerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi, tidur larut malam. Sebab Tuhan menyediakan bagi mereka yang mengasihi yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Ayat ini bukan mengajarkan kita malas, tidak usah kerja. Ngapain pergi pagi, siang, malam, lebih baik padahal firman Tuhan bilang, Tuhan memberkati mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Lebih baik kita tidur saja, karena Tuhan akan pasti memberkati kita. Bukan begitu maksud ayatnya. Ayatnya menjelaskan kita, saudara. Kamu kerja keras. Dia bilang, kamu bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi, tidur larut malam. Tapi kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, maka kamu tidak akan bisa menikmati berkat itu. Karena ada orang yang kerja pagi ketemu malam, uangnya nggak pernah cukup untuk hidupnya. Ada orang kerja pagi sampai malam, nggak pernah cukup untuk hidupnya. Ada aja masalah, ada aja persoalan, ada saja uang keluar, ada saja belalang pelahap, ada aja orang yang minta, ada aja persoalan, uangnya sudah habis. Padahal kerja di pagi ketemu malam. Makanya saya suka dengan kata ini, bagi mereka yang dikasihinya. Makanya ayat ini sudah dikatakan, pemazmur mengingatkan kepada kita, bahwa tanpa Tuhan, sehebat apapun, sepandai apapun kita dalam mencari rejeki, tanpa campur tangan Tuhan, usaha kita akan menjadi sia-sia. Jika Tuhan berkenan memberikan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Amin. Sertakan kerja keras. Sangat boleh. Laki-laki harus kerja. Amin. Laki-laki harus kerja keras. Yes. Bekerja harus bekerja keras, saudara. Firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. Makanya firman Amsal bilang, belajarlah, hai pemalas. Belajarlah kepada apa? Semut. Laki-laki harus kerja keras. Tapi tidak menjamin engkau dengan kerja kerasmu. Semuanya hasil kerjamu itu akan memenuhi kebutuhanmu. Tidak menjamin. Tapi satu hal yang engkau mengerti. Saya suka ayat ini, saudara. Roma 1 ayat 11:36. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasanya. Dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Berkat itu berasal dari Allah. Amin. Berkat itu datang dari Tuhan. Kalau kamu bekerja keras sekalipun, tapi kamu tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, tidak menjadikan Tuhan sebagai landasan dalam setiap pekerjaan usahamu, maka berkat yang kamu terima itu kamu tidak bisa menikmatinya dengan baik. Ada aja. Maka bilang ada, makanya bilang ada aja. Sudah kerja keras, ada aja sialnya. Gak inilah. Ada, padahal uangnya sudah banyak, ada aja. Tiba-tiba akhir bulan kok uangnya habis. Ada aja, saudara. Kenapa? Kita tidak pernah melandaskan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Come on. Kerja berdoa, jangan lupa. Sudah kerja keras tapi jangan lupa berdoa. Udah capek pulang. Aduh, udah bisa berdoa. Gak bisa baca firman. Karena sudah capek kan. Saudara bayangkan setiap hari seperti itu. Saudara tidak punya waktu dengan Tuhan. Sia-sia saudara kerja keras. Salomo bilang, sia-sia. Makanya harus Tuhan nomor satu. Dikitakan, percuma saja. Sebab Tuhan menyediakan bagi mereka yang dikasihinya sementara mereka tidur. Ayat ini saudara, 1 Korintus 2:9. Tapi seperti apa yang tertulis? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk apa? Untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Selalu ada syaratnya, mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Dia akan menerima
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Apa yang tidak pernah timbul di pendengaran kita. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan bisa sediakan berkat itu kepada kita. Tiba-tiba ada orang yang bisa memberkati kita. Tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang bisa memberkati kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan orang baik yang tidak pernah kita pikirkan. Tiba-tiba orang itu menolong kita. Bisa aja tiba-tiba, saudara. Tapi bagi apa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Kami dalam pergumulan kami bersama dengan Ibu, kami sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan mempertemukan orang-orang yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan bisa mempertemukan. Dan Tuhan bisa menolong dalam kondisi yang tidak mudah, Tuhan bisa menolong. Tapi saya belajar, Tuhan terima kasih. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita dalam segala hal. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita tidak pernah pikir kita akan ketemu orang ini. Tiba-tiba Tuhan ketemukan kita dengan orang yang bisa menolong kita. Tidak pernah kita dengar bahwa di sana ada sesuatu. Tiba-tiba Tuhan bisa membawa kita untuk kita mengerti. Kita tidak pernah tahu akan usaha kita akan jadi seperti, kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan bisa bawa kita bertemu dengan klien-klien kita. Bertemu dengan pimpinan kita yang baik. Bertemu dengan teman kerja kita yang baik. Bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang baik. Yang tidak pernah kita pikirkan. Karena apa itu Tuhan bisa kerjakan? Karena orang yang mengasihi Dia itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Siapa yang punya peliharaan di sini? Ada yang punya kucing? Angkat tangan. Yang punya anjing di rumah? Angkat tangan. Pernah nggak saudara suruh kucing Pak Dani? Siapa nama kucing? Lupa? Loli. Pernah suruh Loli pergi beli makan sendiri? Pernah? Siapa yang beli makan untuk Loli, Pak? Bu Catherine punya anjing yang lucu. Pernah suruh pergi beli makan, Bu? Nggak pernah kan? Ya. Bu Karen punya Hero. Pernah suruh Hero pergi beli makan? Kecuali saya yang pernah suruh. Hero pergi makan sendiri. Karena ngurus Hero itu repot banget, saudara. Makannya harus dibeliin semuanya. Kita punya peliharaan. Tapi nggak pernah yang dipelihara itu suruh beli sendiri kan? Kalau kucingnya habis makanannya, Pak Dani yang pergi beli kan? Kalau Hero habis makanannya, Bu Gembala yang pergi beli kan? Begitupun Bu Keti dan semua kita yang punya peliharaan kan? Kita yang pergi beli. Karena apa saudara kita beli? Karena kita mengasihi hewan peliharaan kita. Sekarang anak saya Prince itu punya nama. Kura-kura namanya, ada yang nama Johan di sini, mohon maaf. Namanya Johan. Kura-kura saudara, dia beli nama Johan. Pertama kali dia dapat kura-kura, dia tidur di omanya kan. Malam itu dia tidur di omanya. Pagi-pagi jam 4 pagi dia sudah bangun saudara. Aduh omanya lagi tidur nyenyak. Kakaknya lagi tidur nyenyak. Dia mau bangun kembali ke rumah. Karena mau kasih makan Johan katanya. Kita lagi tidur enak pagi-pagi tiap-tiap ketuk. Papi bangun, papi bangun. Kenapa? Ingat Johan. Saya bilang Tuhan lagi tidur enak, mimpi yang enak gara-gara si Johan. Makanya tadi malam dia tidur di omanya, bilang kamu bawa Johan. Kalau enggak dia enggak tidur karena pagi dia bangun mau kasih makan Johan. Saya bayangkan Tuhan kayak gitu kali ya. Kalau dia mengasihi kita itu, dia sungguh-sungguh perhatikan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan mudah. Mari bangkit berdiri bersama-sama.